Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Baru saja konflik antara Kamboja dan Thailand kian memanas. Tensi ketegangan antara tentara Kamboja dengan tentara Thailand makin meningkat. Sebetulnya sentimen dari kedua serumpun Indo-Cina ini sama-sama sudah terjalin sejak lama. Hasil dari ketegangan keduanya membuat satu sama lain saling melakukan konfrontasi. Baik dimulai dari medsos yang sering dilakukan oleh warga sipilnya, kemudian ke pemerintahnya, hingga ke bagian militernya. Namun sebelum ini masih dilakukan dalam skala ringan. Sebelum akhirnya perbatasan tiga negara antara Kamboja, Laos, dan Thailand yang disebut segitiga Zamrud itu pecah menjadi arena pertempuran yang memang sudah diprediksikan sebelumnya. Terdapat dua versi saling tuding antara kedua negara. Dari versi Thailand, Angkatan Darat Thailand mengklaim prajuritnya mendengar suara drone pengintai masuk ke wilayah otoritasnya. Thailand juga bilang ada sejumlah tentara Kamboja bersenjata lengkap mendekat ke kawat berduri di dekat pangkalan militer. Tentara Kamboja disebut melepaskan tembakan setelahnya. Lalu dari versi Kamboja mengatakan Thailand melontarkan serangan udara untuk menduduki wilayahnya. Bahkan Kementerian Pertahanan Kamboja menyebutkan serangan ini sebagai agresi brutal dan ilegal karena melanggar kedaulatan dari teritori negara yang masih sama-sama rumpun Indo-Cina tersebut. Kemudian lebih lanjutnya jet tempur milik Thailand diklaim telah menjatuhkan 2 bom di wilayah Kamboja. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa sebenarnya patroli dari tim Thailand inilah yang agak offside. Karena kenapa? Mereka melakukan patroli di luar teritorialnya. Bahkan disinyalir telah melampaui batas karena memang patroli yang dilakukan oleh para pasukan militer Thailand ini dianggap telah masuk ke zona wilayah kedaulatan dari negara Kamboja. Sehingga resikonya beberapa tentara mereka terpaksa harus terkena jebakan dari peninggalan sisa-sisa ranjau masa lalu yang pernah ditanam pada saat perang yang pernah dialami oleh negeri yang dulunya bernama Republik Khmer itu. Dari segi kekuatan untuk armada tempurnya, Thailand sendiri memiliki sekurang-kurangnya 50 stok pesawat jet tempur F-16 untuk memperingatkan Kamboja agar menghentikan serangannya agar eskalasi tidak meningkat. Sementara dari pihak Kamboja membalas dengan menggunakan senjata roket Grad yang ditopang oleh truk BM-21. BM-21 dengan roket Grad merupakan senjata buatan Rusia yang diproduksi dan telah digunakan pada perang Rusia-Ukraina. Roket jenis ini banyak digunakan di berbagai negara. Selain karena kosnya yang murah, artileri jenis ini dianggap memiliki mobilitas yang efisien dan lancar untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. Dengan bobot peluru 66,6 kg dan kecepatan 2486 km per jam, membuat roket yang membawa hulu ledak seberat 18,4 kg ini dapat ditembakkan sekaligus sebanyak 40 buah proyektil hanya dalam waktu kurang dari 20 detik saja. Lalu bagaimana respon dunia, khususnya kawasan ASEAN yang diketuai oleh Malaysia, mengingat akhir-akhir ini perang makin lama makin kemari. Dari sebelumnya ada di Eropa, Timur Tengah, melipir ke Asia Selatan, bahkan sekarang sudah sampai di tanah Asia Tenggara. Banyak desakan dari publik yang ingin ASEAN segera bertindak untuk mencegah menyebarnya eskalasi lebih lanjut biar nggak kemana-mana. Disinilah fungsi perkumpulan organisasi ASEAN sedang diuji keberadaannya. Apakah ASEAN selaku organisasi yang melindungi serantau Asia Tenggara mampu meredam ketegangan di tengah kawasan rantaunya sendiri? Atau sengaja tutup mata pura-pura nggak lihat dengan hanya berharap bahwa konflik ini akan menurun dengan sendirinya? Bagi saya pribadi, bukan kita nih takut sebagai warga Asia Tenggara dengan adanya perang. Tapi perang itu bukanlah solusi. Yang ada hanya meninggalkan luka dan kerugian bagi warga sipil yang tak berdosa dan juga hanya membuat keadaan ekonomi di kawasan semakin memburuk. Ini bukan soal adu kekuatan nyali, cuma buat biar dianggap berani. Tapi ini juga soal keseimbangan hidup yang perlu kita jaga. Dari hasil perang hanya akan banyak meninggalkan pencemaran ekosistem dan juga kelangkaan sumber daya alam terutama di bahan pangan. Dengan begitu ancaman kelaparan akan semakin nyata karena bakal banyak yang berebut makanan. Selama berlangsungnya ketegangan juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan mentah. Sehingga endingnya apa-apa jadi pada mahal. Sebagaimana kawasan-kawasan yang sering terdampak konflik seperti Timur Tengah, secara image di mata travel dan wisatawan, sekaligus reputasi dari Asia Tenggara itu sendiri pun akan memperburuk citra kawasan ASEAN. Karena bakal dicap sebagai daerah yang sudah tidak aman lagi untuk dikunjungi, sehingga menurunkan minat wisatawan asing untuk pada melancong
melancong kemari. Karena suka tidak suka sektor pariwisata merupakan salah satu penopang ekonomi yang ada di Asia Tenggara juga, baik itu Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Itulah kenapa salah satu akun se-Asia Gold milik Indonesia mengatakan seruan untuk segera melakukan gencatan senjata karena memang perang fisik di zaman sekarang sudah tidak relevan karena hanya akan membawa kerugian di kawasan sesama negara rantau ASEAN. Karena memang perang sama sekali bukanlah jawaban. Tidak di sini, tidak di Asia Tenggara. Walaupun sesama kita sering saling troll di media sosial, tapi kita semua adalah keluarga. Kita semua adalah ASEAN. Mari kita tidak merusak apa yang telah dibangun leluhur kita untuk generasi yang akan mendatang. Stop the war. Mari gencatan senjata dan hentikan peperangan. Tetap damai selalu, Kamboja dan Thailand. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang tanpa agunan, bukan yang sudah ada jaminan seperti leasing motor, mobil, KPR rumah, termasuk koperasi simpan pinjam juga kami tidak akan menghandle-nya. Hanya yang bersifat online seperti pinjol kartu kredit dan kartu kredit tanpa agunan only, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Kalau yang tadi barusan itu adalah harapan kita semua sebagai warga Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang memang sangat menginginkan perdamaian ada di mana-mana, karena memang kita semua memikirkan dampak jangka panjangnya. Tapi sayangnya masih ada saja suara-suara yang mengharapkan perang ini terus berlangsung. Kalau nggak percaya silahkan lihat reaksi dan komentar warganya. Terbaik Kamboja, terus marah tentara Kamboja. Maksudnya nih, terus maju tentara Kamboja katanya. Bagus, betul, jangan berhenti berperang karena kita kuasa dan pengaruh. Terus kata netizen kita, ketua ASEAN, Perdana Menterinya macam mana? Macam mana nih ketua? Lapor ketua, tetangga perang. Ketua ASEAN 2025 tidur ke? Bukan tidur, tapi tak ada telur. Satu dunia tahu itu. Hey, Asia Tenggara menunggu reaksi Malaysia. Sebagai ketua negara Asia Tenggara, apakah kalian punya pengaruh untuk mendamaikan Thailand dan Kamboja? Mana berani. Udah gitu netizen kita mendorong dan mendukung Malaysia ini agar sebagai ketua ASEAN saat ini harusnya turun tangan. Ayo ketua ASEAN bertindak, kalau tidak bahaya kawasan ASEAN akan seperti ladang pertempuran baru. Kemudian ada yang memperkirakan kalau ini berlangsung lama, potensi Filipina juga nih. Untuk Malaysia bersiap-siap untuk kemungkinan-kemungkinan segera damaikan Thailand dan Kamboja, desak para netizen. Malaysia pun panik karena pasokan sayur-sayur beras otomatis berhenti, gimana mau damaikan? Dibaleslah sama netizennya yang bilang, lantak dia nak perang. Janji rakyat Malaysia ada beras nak makan, katanya. Dia malah mikirin perut sendiri. Saya udah lama dekat Malaysia, jadi sayur barang perlengkapan dapur dari Thailand datang di pagi hari dekat pasar Selayang. Kalau Thailand perang, gimana nasib Kuala Lumpur? Tenang, kan ada ubi kayu. Bukannya dia damain tetangganya yang lagi ribut, malah dia banggain diri. Nasib baik Malaysia tak ada yang berani sentuh, karena Malaysia ini sangat ditakuti semua negara ASEAN. Malaysia sangat diunggulkan loh negara-negara ASEAN. Kinerja Malaysia sebagai ketua ASEAN masa ini dipertanyakan. Hama kuning gagal jadi ketua ASEAN. Woi, ketua ASEAN mana nih kerja? Woi, jangan jadi pengecut. Terus dibalas sama mereka karena udah terdesak ya kan sama netizen kita. Perdana Menteri Malaysia boleh jadi orang tengah, jangan risau. Hero dunia Malaysia belum beraksi jadi orang tengah, kata dia. Setelah kudu didesak dulu, akhirnya keluar juga. Anwar hubungi pemimpin Thailand dan Kamboja, seru gencatan senjata. Itu gara-gara desakan netizen yang bilang, come on, do something ASEAN. Biar jelah, paling 4 hari dah habis roket sama rudal, tinggal perang pakai lempar batu je. Biarinlah. Nanti kalau sudah hancur dua-dua, perang selesai juga, tak payah jadi juru damai. Lah, itu kan tugas ketua ASEAN, harus mendamaikan anggotanya. Kenapa dilarang? Tapi emang beda. Emang beda surprise, susah. Masih sempet-sempetnya aja ada suara kayak gini. Biar dia orang perang, jangan campur tangan. Ini akan memberi banyak manfaat kepada kita. Pelabur dan pelancong akan datang ke Malaysia. Saya mungkin dimarah orang. Ramai kata saya, pentingkan diri sendiri. Lah emang itu saudara kita lagi perang loh. Bukannya didamain, malah pentingin perut sendiri.
Terus kata netizennya lagi, sibuk pula nak jadi pendamai konon. Ala-ala polis antar bangsa konon. Sibukkan negara orang, negara sendiri pun tak tentu hal. Biar je lah, banyak roket peluru habis, tarik luput lah tuh agaknya. Maksudnya udah kadaluarsa lah tuh katanya kalau pelurunya udah habis. Dok sibuk pasal Kamboja Thailand berperang, yang rakyat sengsara kena bom duit 100 ringgit laku dekat outlet makanan saja, tak nak ambil pot pula. Inilah yang dimaksud sebut di seberang laut nampak rimau di rumah mati kelaparan. Gini amat yang punya tetangga. Ampun dah, dash. Jangan terlalu nafsi-nafsi amat apa hidupnya. Kan tadi udah gue jelasin di awal bahwa kalau ini berkelanjutan, eskalasinya akan menyebar kemana-mana. Dan kalau udah menyebar, yang susah ya kita-kita juga. Makanya ini semua harus segera diredam. Karena apa? Kita ini sama-sama negara yang menjual pariwisata kita. Lah kalau pariwisata kita dicap sebagai tempat yang gak aman, kan kita juga yang susah. Antum juga yang susah. Jadi ya minimal diluasin lah pemikirannya. Jangan mikirin perut doang yang digedein, obesitas yang ada. Otak juga sekali-kali perlu dikasih makanan dalam bentuk ilmu dan wawasan yang luas, pikiran yang panjang. Segini dulu video dari saya, dan jangan lupa push like-nya dan juga berikan keikhlasan super thanks-nya agar lebih semangat lagi membangun channel ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.